Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah si PS1 mohon perhatiannya. Jadi sebelum belajar, nggak usah tegang, santai aja, santai. Seperti kita lagi belajar di kelas ya. Jadi kita hari ini belajar sosiologi, bukan belajar sejarah peminatan ya. Karena jam kamu kita pakai. Jadi sebelum belajar seperti biasa berdoa dulu. Farid, mana Farid? Ya. Oke, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap. Sebelum kita melakukan pelajaran, alhamdulillah kita membaca doa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Hari ini siapa yang nggak hadir tanggal 22 September 2023 biasa menjawab. Kalau kemarin itu kan makanan kesukaan. Ya, Kalau kemarin makanan, sekarang minuman yang paling disukai. Oke? Jawabnya seperti itu ya. Adrian Radit. Ya. Minuman kesukaannya. Jus alpukat. Jus alpukat. Alaina Putri. Masak. Masak hangat atau masak dingin? Aulia Musri. Oh ya, Aulia Musri yang lagi video. Apa minumannya kesukaan apa Aulia? Es coklat, Bu. Es coklat. Aura Angelika. Ya? Es coklat. Jangan ikutan es coklat dong. Ayu Gri. Es taro. Bunga Putri Rahmawati. Coklat dingin. Es coklat. Daniel. Maksudnya apa nih? Oke, Dian Sukma. Nutrisari. Ega Tri Aulia. Izin. Apa dia? Oba. Fania. Susu. Farid. Dia sehat kan putih ya. Air kelapa. Air putih. Beneran? Ya Allah. Tapi Ulisi mana? Es campur. Malaysia. Mama ini. Hadir Bu. Ya, minumannya apa kesukaan? Jus apa ya? Jus leci. Iya, es leci dah. Muhammad Hadi. Susu. Ini apa? Itu Nabila. Ada di kafe ya? Mawar. Naila. Kajus. Reza. Esro. Atia. Olivia. Raffi Rahmat. Asa Valentino.
konsepnya tentang bentuk permasalahan sosial yang di ranah publik. Kita menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Siswa menemukan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, kemudian didemonstrasikan dengan mempresentasikan hasil diskusi 2 pekan kemarin ya, 2 pekan apa 1 pekan kemarin? 2 pekan ya, 2 pekan. Nah, di dalam web itu sudah saya coba terlihat di sini bahwa di situ ada kesepakatan belajar sosiologi. Yang pertama, siapa yang mau membacakan? Ya, boleh Sultan. Kelihatan aja. Zidan, baca Zidan nomor 1 itu apa Zidan? Saling menghormati teman yang sedang mempresentasikan hasil. Ya, yang kedua, Farid. Padahal di web ada, di handphone kamu ada sayang. Nggak punya paket. Terlibat dalam diskusi dengan bertanya. Iya, aktif terlibat dalam diskusi dengan bertanya. Yang ketiga apa nak? Tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat? Ya, oke. Itu tadi kesepakatan belajar. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Cukup tidak nih kesepakatan belajarnya? Oke, ya. Kalau cukup, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami bentuk permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang bentuk permasalahan sosial di ranah publik dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang 2 pekan kemarin ya. Nah, itu tadi goalnya. Jadi tadi kesepakatan belajar sudah, kemudian tujuan pembelajaran, goal dari ini sudah, kemudian masih tahap pada pembukaan. Siapa yang mau SBK? Main berdiri dulu ya. Iya. Jadi yang lain tolong ikutin aku dulu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang semuanya hore. Kalau kau suka hati cubit teman. Kalau kau suka hati cubit teman. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati cubit teman. Senang nggak SBK-nya? Kurang ya? Kurang apa senang nih? Oke, karena eksplorasi konsep ini kita kan sudah melakukan di minggu kemarin. Sekarang siapa yang mau jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan presentasi mengenai permasalahan sosial. Sebelumnya mengenai waktu presentasi selama 10 menit dengan 7 menit presentasi dan 3 menit tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu,
Kelompok 6 dipersilakan memulai presentasinya. Kelompok 6. Oh ya, sini aja nanti presentasikan. Itu ya. Timekeeper siap ya? Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Mari Nana, persilakan. Kami kelompok 6, 2, kami kelompok keren, 3, kelompok kami hebat, 1, 2, 3, kelompok 6 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami kelompok 6 berdirinya di sini. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tari Tari. Nama saya Fadania Papukin. Salah satu contoh bentuk permasalahan sosial dalam masyarakat yang sering kita temui yaitu salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Secara sosiologi, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga masyarakat di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Menurut Bradford, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak. Kemudian ada bentuk kemiskinan yang akan dibacakan oleh diriku. Bentuk kemiskinan yang pertama ada bentuk kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal sudah miskin menurut Darwin. Hal ini disebabkan oleh faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. 2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan gaya hidup dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkedudukan dan tidak merasa kekurangan. Hal ini dikarenakan faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan produksi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Bentuk kemiskinan secara sosioekonomis. 1. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Nah, ada faktor penyebab kemiskinan. Di sini ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Sementara itu, Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makan meningkat deret ukur. Yang selanjutnya ada faktor pribadi, penyakit dan kemiskinan membentuk kemiskinan yang selalu berpengaruh karena sakit seseorang tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, penyakit mental membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Yang ketiga,
yang ketiga bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin puting, banjir, dan gempa bumi menyebabkan kerusakan serius pada perumahan dan pertanian. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang pertama sebab pertanian, yang kedua distribusi kekayaan yang tidak merata, yang ketiga depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan dan lain-lain, yang keempat pengangguran, yang kelima penimbunan kekayaan yang tidak produktif, yang ketiga faktor sosial. Yang pertama sistem pendidikan yang kurang baik, yang kedua matahari yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman itu, yang ketiga skala sekolah keuangan tempatan. Kemudian, analisis berdasarkan sudut pandang sosiologi. Dalam sudut pandang sosiologi, kemiskinan merupakan lima faktor sosial yang termasuk dalam teori struktural fungsional. Masyarakat dipandang sebagai satu sistem, di mana masing-masing sistem saling bergantungan dan mempunyai fungsi masing-masing. Nah, teori ini memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. Perkembangan industri telah mengaturkan sistem ekonomi menurut Edi Suharto pada 2008. Kemiskinan disebabkan oleh sistem di mana ada pihak yang tidak diuntungkan dan dirugikan, di mana struktur yang kuat mengakibatkan yang lemah menjadi tidak berdaya karena kekuasaannya. Berbicara tentang teori ini pastinya terkait dengan struktur masyarakat, status, dan stratifikasi manusia yang berhubungan dengan kemiskinan. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa dampak kemiskinan. Yang pertama itu ada meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat berkecukupan yang akan memicu peningkatan angka pengangguran. Yang kedua, banyaknya kasus putus sekolah. Kemudian yang ketiga, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Adanya peningkatan kebutuhan tapi tidak terjangkau, maka penyakit yang datang contohnya pusing, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 6? Yang mau bertanya kan nih dari kelompok 6 masalah kemiskinan. Banyak tuh kemiskinan di daerah Sawangan. Ya nggak? Saya mau tanya. Enggak. Apa penyebab kemiskinan? Penyebab kemiskinan yang kedua pertanyaannya siapa? Ya. Ya. Berapa persen angka kemiskinan di Indonesia terjelaskan? Dan juga kenapa kemiskinan terjadi walaupun apa dan cara solusi mengatasinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alaina. Faktor apa saja penyebab kemiskinan? Yang pertama itu ada laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Saya akan menjawab pertanyaan dari Denis. Saat pada saat September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 5,57%. September. Mengapa? Karena upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pada pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Lanjut pertanyaan yang ketiga.
kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Terus yang kedua itu dari faktor pribadi. Contohnya seperti kalau mereka punya penyakit kan mereka jadi tidak bisa bekerja, sehingga tidak mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Terus karena faktor pribadi juga seperti kemalasan dan pemborosan. Terus ada faktor geografis, yaitu karena iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun. Kemudian bagaimana solusinya untuk menangani kasus kemiskinan, yaitu yang pertama bisa memperluas lapangan kerja, yang kedua memberi bantuan pendidikan secara gratis, yang ketiga memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis, yang keempat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang kelima memanfaatkan SDA dengan aktif serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Silakan untuk menutup presentasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian akan mempresentasikan tentang ketimpangan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan. Tapi sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita mau melakukan yel-yel dulu. Oke. Aku paling hebat, pintar anaknya. Aku paling keren, kau tuju namanya. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pasya Wiyah Putri. Nama saya Saifullah Syawati. Nama saya Ayu Noviana. Nama saya Muhammad Ali Dwi Putra. Saya akan menjelaskan yang pertama, ketimpangan pendidikan dengan sudut pandang sosiologi. Kualitas pendidikan merupakan salah satu tumpuan bagi keunggulan suatu bangsa. Di Indonesia, sejak terjadinya kasus ketimpangan pendidikan adalah ketidaksetaraan atau tidak merataan penyediaan infrastruktur sebagai penunjang kualitas pendidikan yang sering disertai dengan pendidikan antar wilayah. Adanya ketimpangan pendidikan menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia yang sangat berdampak bagi sumber daya manusia dan perkembangan negara Indonesia. Dalam perspektif sosiologi, menurut Telford Person adalah memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Oke, selanjutnya masuk ke paradigma faktor sosial. Tapi sebelum itu, di sini ada info bahwa pada acara dialog publik yang dilakukan secara daring pada acara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional di tahun 2022, Edi Rahmayadi mengatakan bahwa tingkat urbanisasi di Sumut terus meningkat. Pada tahun 2020, penduduk di kota hanya sekitar 20% dan di desa 80%. Sedangkan pada tahun 2021, penduduk yang tinggal di kota mencapai 70% dan yang di desa hanya 30%. Nah, hal ini membuktikan bahwa kurangnya tingkat produktivitas di desa. Jadi, penduduk desa akhirnya mencari pendidikan dan kehidupan di kota. Nah, berdasarkan itu, ketimpangan pendidikan masuk ke teori fungsional. Dengan adanya perbedaan kualitas pendidikan menyebabkan adanya perbedaan kualitas SDM, di mana pendidikan di desa biasanya lebih rendah kualitasnya dibanding perkotaan. Individu yang memiliki kualitas pendidikan lebih rendah akan terkendala dalam menjalankan fungsi sebagaimana semestinya. Selanjutnya ada faktor penyebab
Selanjutnya ada dampak-dampak. Yang pertama itu kurangnya kualitas pendidikan di pedesaan. Yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia antara pedesaan dan perkotaan. Yang ketiga, kurangnya produktivitas di pedesaan. Dan yang keempat, meningkatkan kemiskinan di pedesaan. Selanjutnya solusi dari masalah tersebut yang pertama dapat meningkatkan anggaran pendidikan. Yang kedua, menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Yang keempat, melakukan pembangunan yang merata. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas yang memadai. Dan apakah ada yang ingin bertanya mengenai kelompok 7? Mau nanya. Nama aku Gendis. Apa cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pedesaan? Dan apa yang harus dijalankan? Dan apa yang harus dijalankan? Apakah ada yang lagi yang ingin bertanya? Ada yang bertanya lagi nggak nih? Kita. Mengapa masyarakat masih mengalami ketimpangan kesempatan dalam bidang pendidikan? Jelaskan menurut pendapat Anda sendiri. Boleh lagi pertanyaannya? Mengapa masyarakat masih mengalami ketimpangan kesempatan dalam bidang pendidikan? Jelaskan menurut pendapat kalian sendiri. Apa masalah terbesar dalam bidang pendidikan? Apa masalah dalam sistem pendidikan? Aku mau jawab pertanyaan Grace. Jadi upaya pemerintah itu memberikan beasiswa pada siswa yang kurang mampu dan siswa pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan, lalu menyediakan latihan untuk guru agar dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Dan bagi siswa yang menerima itu juga harus memanfaatkan itu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada dari pertanyaan Reva, yaitu mengapa masyarakat masih mengalami ketimpangan pendidikan. Nah, karena Reva mintanya berdasarkan pendapat pribadi, jadi di sini aku bakal jelasin sesuai pendapat dari kelompok aku. Jadi kenapa sih masih ada ketimpangan? Kalau menurut kita itu karena tadi yang sesuai dijelasin sama Feli, kelompok Feli itu karena ada kemiskinan. Nah, kemiskinan tuh ada juga pengaruhnya terhadap ketimpangan pendidikan ini. Jadi mungkin ada pihak-pihak yang kemiskinan akhirnya dia nggak mampu secara ekonomi untuk melakukan pendidikan. Terus selain itu juga ada perbedaan pemikiran di mana mungkin orang-orang masih mikir ada beberapa orang yang mikir kalau misalnya pendidikan gak terlalu penting karena selagi dia bisa melakukan pekerjaan sesegera mungkin, pendidikan tidak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Dari Alaina. Apa masalah terbesar dalam sistem pendidikan? Masalah terbesar dalam sistem pendidikan yang pertama, rendahnya layanan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, rendahnya pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, apakah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab? Terjawab? Satu lagi nih yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Habis waktunya habis. Oh ya udah deh. Kurang lebih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diserahkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami diskusikan, yang kelompok kami diskusikan, di sini kami ingin Yelian dulu ya. Di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di kelompok kami. Di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak ada di kelompok 8. Kelompok 8 sore, kelompok sore, kelompok 8 anaknya hebat-hebat. Pertama akan dibacakan oleh saya itu tentang tindakan pencurian dengan sudut pandang sosiologi. Tindakan pencurian merupakan kasus permasalahan sosial di masyarakat yang sangat marak terjadi dan mengganggu aktivitas warga serta meresahkan warga. Tindakan pencurian dalam sudut pandang sosiologi termasuk dalam paradigma fakta sosial, karena paradigma fakta sosial menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan atau realitas yang mandiri dalam arti terlepas dari sikap individu yang ada di dalamnya. Terlepas dari aktivitas individu yang ada di dalamnya yang sendirinya, bahkan pada tindakan pencurian dan pencurian kerap kali melakukan pencurian dengan membawa teman atau biasa disebut dengan kelompok. Nah, teori fungsionalisme akan dibacakan oleh teman saya itu Raffi. Teori fungsionalisme. Pada teori ini menyatakan bahwa tindakan kejahatan pada remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran keluarga, ekonomi, agama, dan lingkungan masyarakat tidak memadai. Tindakan pencurian tersebut contoh dari teori fungsionalisme ini mencuri terjadi karena kurangnya peran keluarga untuk membimbing anaknya agar bermoral baik, jauh dari agama serta Tuhan yang Maha Esa, dan peran lingkungan masyarakat tidak mengontrol aktivitas tindakan kriminal di lingkungannya. Nah, jadi tindakan pencurian ini pencurian di kalangan remaja ini kerap kali terjadi loh, karena adanya kebutuhan terdesak oleh remaja itu sendiri yang berani mencuri. Contohnya, ketika remaja terdesak tidak punya rokok, dia menghalalkan segala cara seperti mencuri agar dapat merokok. Penyebab satu, ekonomi tidak memadai sehingga timbullah mencuri. Dua, bergaul bersama dengan pencuri. Tiga, adanya kesempatan dan hasrat untuk mencuri. Empat, pengawasan yang kurang dari orang tua terhadap remajanya. Lima, hilangnya nilai moral yang baik dalam diri sehingga berani melakukan pencurian. Enam, adanya kebutuhan khusus yang terbesar sehingga mempunyai hasrat mencuri. Dampak dari mencuri: satu, menimbulkan keresahan di masyarakat. Dua, merugikan diri sendiri dan keluarga. Tiga, menyebabkan kerugian dari si korban pencuri. Empat, hilangnya kepercayaan pada kerabat, teman dekat, saudara, dan keluarga. Lima, hilangnya nama baik di lingkungan masyarakat, keluarga, dan sekolah. Enam, dikucilkan dan dijauhkan di lingkungan masyarakat. Ya, solusi agar remaja terhindar dari tindakan pencurian: yang pertama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar terhindar dari perilaku tercela. Yang kedua, menerapkan nilai moral serta perilaku yang baik. Yang ketiga, hindari pergaulan yang kurang baik di lingkungan serta jangan berteman dengan pencuri. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya, kelompok 8. Aku mau bertanya. Nama saya Ayudi Noviana, akan bertanya mengenai gimana sih solusinya kalau misalnya pencurian ini disebabkan karena lingkungan. Walaupun orang tua mereka udah mendidik mereka dengan baik, tapi ternyata lingkungan mereka yang baik, akhirnya mereka melakukan tindakan pencurian itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Ada lagi yang ingin bertanya? Orang lain. Ya,
melatar belakangi tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar. Apa saja faktor yang melatar belakangi tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar? Dan untuk kelompok dapat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Kan pertanyaan dari Ayu itu bagaimana cara mengatasi pencurian dari faktor lingkungan walaupun kita udah mendidik anak itu dengan baik. Yang pertama karena faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan ya itu kan sangat marak terjadi pencurian. Nah, untuk cara mengatasinya itu pertama kita harus pintar memilah teman. Terus jauhkan berteman dengan pencuri. Dan satu lagi, kalau bisa jangan nongkrong sembarangan dan pintar memilih teman. Gimana yuk? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasya. Jadi solusi dari masyarakat itu menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu di ketua RT ataupun RW. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak isi budaya dalam kandungan itu sendiri. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma-norma dalam masyarakat terhadap apa yang dilakukan remaja itu sendiri. Contohnya menjaga kestabilitasan kebermasyarakatan remaja-remaja dengan mengadakan aktivitas bakti sosial. Sudah terjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kaila. Apa saja faktor yang melatar belakangi tindakan kriminal di lingkungan sekitar? Faktornya yaitu bergaul atau berteman dengan pencuri, adanya kesempatan dan hasrat untuk mencuri, dan terakhir pengawasan yang kurang dari orang tua terhadap anak remaja ini. Oke, apakah sudah menjawab? Untuk kelompok berapa? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi dengan baik. Lanjut. Jadi kita tahu ya sekarang kalau misalnya permasalahan sosial itu ada banyak. Salah satunya nih kita udah tahu kalau misalnya ada pencurian, ada ketimpangan pendidikan dan juga kemiskinan. Nah, untuk mempercepat waktu kita tutup presentasi ini. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi kita sudah berdiskusi malu-malu, suaranya kecil-kecil, padahal kalau biasanya itu suaranya kencang-kencang ya. Belum makan, ya udah siap belum makan, biasa kode-kode mau istirahat. Nah terus jadi sekarang kita sudah selesai di ujung akhir dari pembelajaran. Sekarang kita refleksi hari ini. Apa saja yang sudah kita lakukan dari tadi? Apa yang sudah didapatkan? Apa yang sudah didapatkan dari belajar hari ini? Coba yang sudah didapatkan? Ya, mengetahui beberapa masalah sosial yang ada di masyarakat. Kalau sudah mengetahui apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan melakukan meniru atau menghindar atau tidak melakukan? Menghindar gitu ya. Tadi ada pencurian. Nah, pencurian biasanya kalau di kelas itu suka ada penyiraman, misalnya dicobain dan balikin. Terus apalagi tuh yang bilang misalnya alat-alat tulis biasanya di apa buku cetak yang dari perpustakaan pun biasanya kalau misalnya punya diri sendiri sudah nggak ada, bisa jadi ngambil punya. Biasanya seperti itu. Jadi kasus-kasus seperti ini dihindari itu ya didapatkan dari kita mempelajari apa tadi?
kita mendapatkan siswa memahami permasalahan sosial dengan menemukan masalah sendiri yang ada di masyarakat. Kemudian eksplorasi konsep sudah. Untuk minggu depan kita akan ada penilaian harian tentang bentuk permasalahan sosial. Jadi jangan lupa belajar dan belajar. Minggu depan. Iya, oke. Nah, minggu depannya lagi kemudian kita ganti tema yaitu keanekaragaman masyarakat. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup? Ora. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Silakan berkelas. Semoga bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.